jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu Indah, langsung aja kita masuk menjawab pertanyaan yang masuk ke Islam itu Indah atau mungkin ke Instagram Islam itu Indah. Yang pertama dari Instagram ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, jika saya sebagai istri menolak berhubungan intim dengan suami dengan alasan saya ilfil itu berarti lagi nggak suka gitu ya dengan suami karena dia sengaja meninggalkan sholatnya dan kurang care terhadap keluarga. Itu dosa nggak ya Ustadz? Terus kalau itu dianggap dosa, boleh nggak saya mikir Islam itu kurang adil pada status istri? Karena batin saya merasa nolak dan tidak ikhlas diajak intim. Karena alasan ilfil suami sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara masalahnya suaminya nggak sholat, ilfil nyalain Islam. Nggak begitu nih, mungkin Ustadz Ulung langsung dijawab aja penjelasannya biar paham gitu loh. Iya, untuk yang ibu bertanya ya, mengingatkan suami untuk ibadah sholat emang wajib. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mungkin istri saking sayangnya sama suami, akhirnya mau ngasih pelajaran. Biarin aku nggak mau berhubungan intim dulu, biar sampai dia sholat baru dia mengerjakan itu. Nah memang ngingetin boleh, tapi jangan sampai meninggalkan perintah Allah juga. Ngingetin sholat juga perintah Allah, sayang sama suami. Tapi yang namanya melayani suami juga adalah perintah Allah. Jangan sampai kita terkena yang namanya hukum usul fikih. Laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Bener nggak? Jadi yang namanya kita suami belum sholat ya kita juga harus sabar. Karena apa? Kita berdakwah itu nggak sehari 2 hari. Itu suami adalah ujian buat kita. Jadi jangan mengabaikan perintah-perintah yang lain. Apalagi yang namanya maaf banget nafkah batin ini kalau istri bisa tahan 3 hari, 4 hari. Tapi kalau suami tiap hari saudara-saudara. Jadi laisal birra bil idoi. Dan jangan pernah berpikir bahwa Islam itu tidak adil. Enak aja, Islam itu sangat indah. Betul. Islam itu sangat yang namanya memuliakan wanita. Betul. Bahkan kalau suami minta kita mengiyakan ya kan, pahala kita 1. Tapi kalau kita minta duluan pahalanya 2. Jadi ngapain pakai ilfil-ilfil? Maaf, kita punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Betul. Jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Kita ingat tadi yang baik-baik kita ingat ya kan. Apa tadi namanya masa lalu kita ingat, masa sekarang kita perbaiki. Jadi jangan sampai ilfil, merasa suami begini begitu. Nanti kalau suami digoda sama orang lain bagaimana? Kita kagak mau suami digoda, bagaimana? Di tempat lain. Tapi yang jelas gini ya. Gitu. Barang siapa wanita tidak memberi pelayanan baik, maka laki-laki akan mencari pelayanan di tempat lain. Nauzubillah min zalik. Pokoknya intinya gini juga Mbak ya, yang namanya Allah itu udah memberikan segala sesuatu itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau Mbak bilang Islam itu enggak adil berarti Mbak menyalahkan Allah, enggak begitu caranya gitu ya. Mbak, mungkin ilmunya kita yang belum nyampe ke sana gitu loh. Iya. Jago banget. Iya, makanya saya jelaskan juga biar Mbaknya juga paham ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari Instagram juga masih dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya nih. Suami saya kan kerja di luar kota, pulangnya 2 minggu sekali. Nah kadang pas pulang itu kalau enggak dia yang kecapean, akunya yang lagi menstruasi. Aduh kasihan banget ya. Padahal umur kami beda 11 tahun lebih muda saya. Saya suka jengkel aja gitu, sakit hati karena pas menstruasi selalu pas banget dengan jadwal pulangnya suami. Dosa enggak sih kalau saya jadi mikirnya yang enggak? Dan dosa enggak sih kalau kadang bilang ke suami enggak usah pulang aja sekalian ya, percuma katanya. Ya Allah ya Robbi. Ustadz Maulana deh yang jawab deh. Jadi gini, mohon izin kepada semuanya, insya Allah Allah kasih kita pahala yang luar biasa. Sabarnya istri terhadap suami akan diberikan pahala seperti pahala Siti Rahma. Amin. Sabarnya suami terhadap istri maka diberikan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Amin ya Rabbal Maka alamin. membicarakan tentang ini, mohon izin kesempatanlah wanita yang suaminya sibuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus mendekatkan diri kepada Allah, melakukan aktivitas kebaikan dan kesibukan yang dalam hal positif. Jadi enak. Nah jangan sampai ada kata-kata yang keluar. Ingat ya, penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena 3. Karena terbuka, artinya memamerkan auratnya, kemudian menyakiti perasaan suaminya. Yang ketiga tidak ada rasa syukurnya. Jadi dikhawatirkan jangan sampai kata-kata mbak atau ibu yang nanya tadi ini menyebabkan suami sakit hati. Sehingga ingat ya, keridhaan Allah itu terletak pada ridhanya suami untuk istri. Kalau anak kan ridha Allah fi ridhal walidain. Tapi kalau surganya istri terletak pada apa? Ridhonya suami.
Maka kesempatan Mbak berpuasa, Senin Kamis lah, melakukan ibadah. Nah ini karena masih muda ya, beda 11 tahun. Beda 11 tahun. Maka ini saya kutip dari kata-kata Dr. Aisyah Dahlan, Ya. bahwa sebenarnya kalau anak remaja itu, yang muda itu harus punya aktivitas olahraga. Contoh Ustaz Sam, karena belum nikah-nikah, maka aktivitasnya adalah futsal. Itu bagus. Jadi jangan ngajak juga yang sudah punya istri. Anda yang tidak punya istri, Anda main bola saja di sini. Ustaz tiap malam. Itu kan Mencari untuk kegiatan lain, mencari kesibukan. kegiatan karena harus tersalurkan. Mohon maaf, Betul. tersalurkan dalam hal positif olahraga, Energinya. Jadi Benar. energinya dialihkan ke situ. Mbak, bagus ya, jadi bisa aktivitas tarisan, Ya, apakah oke. segala-galanya ibadah apa. Enak loh itu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz yang masuk nih dari pertanyaan Instagram dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar salah satu adab dalam nafkah batin yang suka dilupakan oleh suami, nafkah lahir batin tidak boleh terlihat oleh anak atau dilakukan jika anak belum tidur? Karena takut menyebabkan anak trauma dan dewasa sebelum waktunya. Apakah benar begitu Ustadz? Nih Ustadz Syamden nih, yang masih anak-anak yang nanya nih kayaknya nih, silakan. Baik, subhanallah. Baik, saya sampai umur 28 tahun nggak pernah ketahuan orang tua saya melakukan atau enggak gitu. Jadi hebatnya orang tua kita itu menyembunyikan daripada anak-anaknya gitu. Jadi subhanallah memang tidak boleh memperlihatkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada waktu-waktu aurat. Ada waktu-waktu di mana sang anak ini diwajibkan ini ya. Anak saja yang menjadi mahram itu diwajibkan untuk mengetuk pintu kamar orang tuanya sebelum masuk. Itu diwajibkan gitu. Jadi nggak boleh sama sekali kita memperlihatkan begitu saja gitu kepada anak. Aurat saja nggak boleh, apalagi ketika dalam hal berhubungan intim suami istri. Auratnya aja nggak boleh kelihatan gitu begitu aja gitu. Jadi anak kepada orang tuanya pun masih punya adab, yaitu yakni dari dalam hal mengetuk pintu sebelum masuk, memberi salam, dan ada waktu-waktu terlarang untuk anak melihatnya. Nah ini mungkin diingatkan juga buat teman-teman ya, kami anak milenial, saya mewakili teman-teman jomblo mengingatkan kepada pasangan suami istri yang sudah halal, walaupun kalian sudah halal, tolonglah jangan terlalu mesra di sosial media. Karena dalam Al-Quran saja kami tidak boleh melihat hal itu karena bisa menimbulkan fitnah. Karena yang lihatnya mungkin bisa jadi belum cukup umur dan juga yang namanya belum dewasa sebelum waktunya gitu mungkin, subhanallah. Oke, ini Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita sudah menjawab ya. Makasih banyak juga tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalau gitu sekarang waktunya sama-sama kita berdoa nih buat jamaah Islam itu indah ya. Yang mungkin punya hajat, punya keinginan yang belum tercapai. Yuk sama-sama kita berdoa dan diaminkan oleh jutaan orang di seluruh Indonesia nih. Ya mohon izin dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencoba yang haram, dan ya Allah berikan kepuasan dalam diri kami dengan sesuatu yang halal sehingga kami tidak mencari selainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, yang menjadi penenang hati kami, yang menjadi obat hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah sempurnakan bagi kami kebaikan dunia ya Allah, kebaikan yang membawa kami ke jannahmu ya Allah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, dan juga jauhkan kami dan keluarga kami dari azab neraka ya Allah. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.